Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Teguh Devani Karinda. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul polutan organik resisten dan bahan kimia pengganggu endokrin dengan tinjauan toksisitas global senyawa polutan. Oke, mari kita lanjut. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa polutan. Senyawa polutan itu adalah zat atau energi yang dilepaskan ke lingkungan oleh aktivitas manusia atau alam yang menyebabkan efek yang sangat merugikan pastinya pada kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem. Nah, di sini ada klasifikasi umumnya, yaitu ada 3 berdasarkan sifat kimia, yaitu organik dan anorganik. Kemudian berdasarkan sumber industri, pertanian, rumah tangga, dan berdasarkan sifat lingkungannya, resisten vs non-resisten. Nah, di sini kita akan membahas 2 jenis polutan yang beracun yang sangat mengkhawatirkan karena dampaknya itu luas dan persisten. Bahan kimia pengganggu endokrin atau EDC dan polutan organik persisten atau POP. Selanjutnya, bahan kimia pengganggu endokrin atau EDC ini yang pertama adalah bahan kimia alami atau buatan manusia yang dapat mengganggu fungsi ataupun sistem endokrin secara hormon yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan. Nah, mekanisme gangguan EDC ini dapat yang pertama meniru hormon alami, misalnya estrogen, sehingga memicu respon yang tidak tepat. Kemudian juga memblokir reseptor hormon dan mencegah hormon alami yang bekerja. Kemudian juga mengubah sintesis, pengangkutan, metabolisme, dan pengeluaran hormon. Contoh utamanya itu ada ditemukan pada plastik di botol air atau pelapis kaleng makanan, dan juga ada flalat atau flalates yang digunakan sebagai pelentur plastik. Contohnya biasa ada di mainan dan kosmetik. Kemudian ada pestisida tertentu, misalnya ada atrazin. Kemudian juga ada beberapa senyawa industri, misalnya dioksin dan PCB tertentu. Nah, dampak bagi kesehatannya itu pastinya terkait dengan masalah reproduksi, pastinya juga pubertas dini, kemudian gangguan perkembangan saraf, kemudian juga ada masalah metabolisme dan peningkatan risiko kanker tertentu. Nah, kemudian lanjut ke polutan yang beracun global atau POP yang tadi, polutan organik persisten. Nah, definisi dari POP ini adalah senyawa organik yang memiliki karakter yang pertama, dia persisten atau keras. Nah, sangat tahan terhadap degradasi, contohnya oleh cahaya, kimia, dan biologi, sehingga bertahan lama di lingkungan seperti di tanah, air, ataupun udara selama bertahun-tahun ataupun dekade. Selanjutnya ada bioakumulatif, yaitu cenderung larut dalam lemak dan menumpuk di dalam jaringan lemak. Kemudian ada toksik, di mana ini bersifat beracun bagi manusia maupun satwa liar. Dan juga ada berpindah ke jarak yang jauh dan mudah dibawa oleh angin, air, dan melintasi batas internasional bahkan ke wilayah yang terpencil, misalnya di kutub utara. Kemudian ada konvensi Stockholm atau pengelolaan POP ini diatur secara global melalui konvensi Stockholm atau the Stockholm Convention on POP untuk membatasi produksinya. Selanjutnya di sini ada contoh dan dampak polutan organik persisten POP. Yang pertama contohnya itu dia melanjutkan POP, kemudian memperkelompok utama POP, yaitu pertama ada pestisida, organoflorin, contohnya ada aldrin, DDT, dan dieldrin. Dan juga ada bahan kimia industri, contohnya ada polychlorinated dan biphenyls. Dan produk ini juga ada sampingan yang tidak disengaja, yaitu dioksin dan furan yang terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian dia masuk ke jalur paparan dan pastinya sangat berbahaya, yaitu di sini ada biognifikasi
konsentrasi POP ini meningkat seiring naiknya tingkat trofik dalam rantai makanan, misalnya dari plankton ke ikan, lalu ke mamalia laut ataupun ke manusia, yang menjadikannya silent killers. Dan dampak bagi kesehatan yang pastinya sangat mengganggu sistem imun, kemudian juga gangguan perkembangan saraf, kemudian masalah reproduksi, dan sampai penyebab kanker. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, bahan kimia seperti EDC dan POP yang setelah tadi kita bahas yaitu menimbulkan ancaman yang tidak terlihat namun serius di jangka yang panjang bagi ekosistem dan kesehatan global. Kemudian tindakan dan regulasi yaitu pengendalian polusi dan perjanjian internasional itu sangat penting untuk mengurangi pelepasan polutan yang konsisten atau keras ini. Nah, peran kita sebagai manusia itu harus memiliki kesadaran, kemudian menggunakan produk-produk yang aman atau bebas dari BPA atau FLARA tadi, dan mendukung praktik industri yang lebih bersih adalah bagian dari solusi juga. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.